Allah sudah memberikan nikmat kepada kita semua, begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang taat, kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Dan apabila kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur atau tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dengan beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepekan berlalu saya di sini. Alhamdulillah sudah ada kemajuan nggih. Sudah ada kemajuan jamaahnya insyaallah. Semoga yang di sini masih istiqomah sampai akhir. Allahumma amin. Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang datang, ibarat lomba. Semakin akhir maka kita akan sampai finish. Jangan sampai kita kalah di pertengahan lomba. Berarti kita seperti orang yang menyerah. Ibarat lomba belum selesai kita sudah mundur duluan. Maka kita tidak dapat hadiah yang telah dijanjikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan belajar bersama, yaitu orang-orang yang diperbolehkan atau orang-orang yang dibolehkan meninggalkan puasa karena seseorang tersebut mendapatkan keringanan dari Allah dan dari Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yaitu orang yang sakit. Yang pertama yaitu orang yang sakit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang ia sakit atau berada dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Diperbolehkan bagi keduanya apabila benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan, seperti orang sakit yang sakitnya tersebut, jika seseorang tersebut memaksakan untuk berpuasa, maka sakitnya semakin parah, maka seseorang tersebut diperbolehkan untuk berbuka. Akan tetapi sebaliknya, jika orang yang sakitnya cuma sakit ringan dan dengan puasanya sakitnya tidak menambah derita sakitnya tersebut atau tidak semakin parah, maka seseorang tersebut tetap diwajibkan untuk puasa. Jadi tidak alasan misalnya kita pusing, kita pilek, kita batuk, wah kemarin wingi ustadz ngomong nek loro oleh gak poso, wah iki loro iki. Nah, jadi tidak diperbolehkan nggih. Jadi selama sakitnya itu tidak parah dan puasanya tidak menyebabkan sakitnya itu semakin parah, maka tetap dianjurkan untuk berpuasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang bersafar atau orang yang sedang bepergian jauh. Dalilnya sama sebagaimana orang yang sakit tadi, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang safar itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safar itu termasuk di antara azab. Karena berat orang yang bersafar itu. Safar yang jauh itu berat.
bagi seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang safar dengan berbagai macam keringanan. Di antaranya salatnya boleh dijamak, salatnya boleh dikosor. Apabila safarnya dikerjakan pada bulan Ramadan, seseorang tersebut boleh berbuka. Akan tetapi catatan, seseorang yang boleh berbuka ataupun boleh mengkosor solat, mengkosor itu meringkas solat, yang awalnya solatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 rakaat tetap 3 rakaat, dan yang 2 tetap 2. Jadi yang diringkas cuman yang jumlahnya 4. Itu ada jaraknya ketika kita sedang bersafar. Tidak semena-mena semisal kita berada di Manguntapan, kita safar datang Gunung Kidul, safar datang Sleman, Kulon Progo, kota, itu belum dikatakan safar. Ulama merinci seseorang boleh mengkosor atau boleh berbuka pada bulan Ramadan apabila safarnya tersebut sudah mencapai jarak kurang lebih 85 km. Maka seseorang tersebut boleh mengkosor solat, meringkas solat, ataupun ketika safarnya di bulan Ramadan, seseorang tersebut boleh berbuka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi, semisal seseorang tersebut sudah melewati 85 km, akan tetapi badannya masih kuat. Dia yakin dia sanggup sampai maghrib, maka dia niatkan untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah dan orang tersebut mendapatkan pahala insya Allah. Akan tetapi jika dia terlalu memaksakan dirinya sampai dia lemas badannya, bahkan ia sampai sakit, maka berbuka lebih bagus baginya. Jadi demikian, orang yang bersafar mendapatkan banyak sekali keringanan. Semisal nanti panjenengan mau mudik, puasanya enggak kuat, maka boleh untuk berbuka jika berangkatnya sebelum misalnya berangkatnya pagi, sebelum zuhur misalnya jam 9 atau jam 8, nanti sholatnya bisa dijamak takhir atau diakhirkan di waktu asar, sholat zuhur terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan sholat asar. Itulah berbagai kemudahan bagi orang yang bersafar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang sudah tua renta atau sampun sepuh, boten kuat untuk berpuasa, benar-benar tidak kuat untuk berpuasa, maka simbah tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Terus gimana, Mas? Apakah simbah tersebut mengkodok? Puasa saja nggak sanggup, masa disuruh untuk mengkodok atau mengganti puasa pada bulan selanjutnya setelah Lebaran? Untuk orang tua yang sudah tua renta atau sudah sepuh, maka simbah tadi itu cukup dengan membayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkan, sesuai puasa yang ditinggalkan. Misalnya tahun ini puasanya 30 hari, simbah tersebut tidak sanggup dari awal sampai akhir karena simbah tersebut masuk kategori apa? Kategori orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Maka simbah tersebut memberi makan kepada orang miskin sebanyak 30 berapa? 30 kali atau 30 porsi. Boleh diberikan sekaligus atau diberikan secara berangsur. Misalnya hari ini 1, besoknya 1, besoknya 1 sampai penuh 30 hari. Dan diusahakan untuk membayar fidyah ini tidak numpuk sampai Ramadan berikutnya. Diusahakan bayar utang, entah itu utang fidyah ataupun mengkodok puasa, itu dikerjakan sebelum datangnya hari Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Jadi semisal simbahnya nggak kuat, dan simbahnya nggak kuat membayar fidyah, ya ahli warisnya yang membayarkannya, ya sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, yang diperbolehkan atau mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu wanita hamil dan wanita yang menyusui. Wanita hamil dan wanita menyusui diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a 'anil musafiri nisfus shalah was-saumi wa 'anil hubla wal murdi'i. Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dari orang musafir. Tadi bolehnya dikosor. Juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semisal ada istrinya yang sedang hamil ataupun sedang menyusui, jangan dipaksa untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semisal ibunya itu kuat, wah aku kuat kok mas, kuat poso, insya Allah aku kuat sampai maghrib. Tetapi ada janin yang ada di kandungannya, takutnya semisal ibunya kurang makan, maka otomatis janinnya juga kurang nutrisi. Sebagaimana orang yang menyusui juga, ibunya tadi kuat untuk berpuasa, akan tetapi berdampak pada air ASI-nya yang sangat berkurang untuk sang anak. Takutnya memudaratkan sang anak. Maka dari itu, untuk wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan untuk wanita hamil dan menyusui ini wajib untuk mengqadha puasanya. Ya. Jadi, untuk wanita hamil dan menyusui itu mengganti puasanya pada bulan-bulan setelahnya. Jadi yang hanya boleh membayar fidyah itu adalah orang yang sudah tua renta atau orang yang sudah sepuh. Maka simbah tersebut cukup dengan membayar fidyah tanpa harus mengqadha atau mengganti puasanya pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi untuk orang yang musafir, orang yang sakit, dan orang yang wanita yang hamil dan menyusui, maka ketiga golongan tersebut tetap mengqadha puasa pada bulan-bulan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada jamaah yang belum bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.